Halo, Selamat datang di podcast Ruang Spenda Bercerita. Bersama saya Muhammad Fatah. Saya Revita Diandra Putri. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan bisa dibilang inspiratif. Ya, langsung saja mungkin Bapak perkenalan dulu. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dan bisa kumpul bersama-sama dengan Iya, tadi anak-anak Bapak ya. Terima kasih dalam acara podcast Spenda Dua Kuningan. Iya. Izin Bapak untuk kali ini maskernya dibuka biar Oh, kelihatan. iya, Ya, bener, biar kelihatan, biar kenal gitu. biar kenal ya. Biar kenal. Oke, silakan di apa? Iya, Silakan untuk. Nah, ini dia adalah Bapak Sade Tahya Hadik MPD atau yang biasa dikenal sebagai Kepala Sekolah SMPN Negeri 2 Kuningan. Mungkin kita mau tahu lebih dalam nih tentang Bapak Sade ya. Oke. Langsung menyinggung individu dulu deh. Oh, privasi ya? Iya. Oke, silakan. Apa yang kira-kira bisa Bapak bantu? Ada cerita apa saja sih Pak pada saat Bapak remaja yang membuat Bapak bermotivasi untuk terjun di dunia pendidikan? Oh iya, terima kasih. Pada waktu remaja, ya dibilang SMP, SMA lah. Ya, Iya, SMP, benar. SMA. Saya punya moto, maju selangkah dalam bercinta, mundur 1000 langkah dalam belajar. Waduh. Itu moto hidup semasa muda. Maju selangkah dalam bercinta, berarti saya harus mundur 1000 langkah dalam belajar. Dalam banget tuh artinya sih. Artinya apa? Berani bertanggung jawab hidup. Ya, bertanggung jawab hidup. Kalau kita ingin hidup serius dan sukses, apa perencanaan ke depan? Apakah dengan bercinta? Ataukah dengan kehidupan yang nanti akan kita raih secara pribadi? Gitu. Jadi mungkin tidak enak didengar bagi yang lain, tapi happy buat Bapak. Bener sih. Iya. Berarti Bapak bisa dibilang motivasinya adalah moto tersebut ya Pak? Iya. Supaya terjun dalam pendidikan. Akhirnya dari moto tadi bisa diraih hari ini. Wah. Bisa diraih hari ini dengan ilmu yang kita dapatkan, serius menuntut ilmu, disiplin dengan ilmu, belajar dengan ilmu, is welcome. Sesuatu itu pasti datang. Tapi kalau membekal kita kehidupan secara privasi, katakanlah, kata orang bilang, cinta pendorong semangat buat kehidupan. Ya, kata orang. Iya, kata orang benar-benar. Sementara buat saya tidak berlaku. Oh. Karena saya motivasinya belajar, study for study. Oh my God. Sudah sukses dari studi, dari belajar, everything is welcome. Segala sesuatu pasti datang. Begitu. Wah, motonya emang. Tapi Pak, masa muda ya, ngomongin masa muda pasti ada yang namanya asmara ya nggak sih? Oh, ya jelas. Iya. Langsung. Tanya-tanya sedikit nih Pak, Ya. seperti remaja pada umumnya. Oh. Biasanya tuh yang namanya remaja tuh ada yang namanya cinta monyet ya Pak? Ada cinta monyet. Dan saya pun SMP mengalami. Ya, senang sama orang, tapi tidak kenal. Itulah cinta monyet atau toen, burung toen, wek, tapi nggak berani mengemukakan. Akhirnya apa? Bukan milik kita, akhirnya dia. Waduh, bukan milik kita. Itu kan cinta monyet namanya. Cuma mampu berkata, tapi tidak bisa memiliki. Itulah cinta monyet. Aduh, emang agak dalam artinya. Tapi Pak, saya juga penasaran awal kisah asmara bertemu ibu yang sekarang istri Bapak itu gimana sih awalnya? Saya juga penasaran. Awalnya saya belajar, tugaskan dari belajar tadi dan belajar
Ya, kita ngomong-ngomong pribadi banyak yang mau terhadap Bapak. Waduh. Ada. Ya, ada yang mau terhadap Bapak. Cuman ya tadi, mana dulu karena punya semangat dalam kehidupan. Belajar, belajar, dan belajar. Setelah saya atau Bapak besar dan mendapatkan SK pertama di Selajambe, ya ketemulah dengan bidadari. Bidadari. Yang melumpuhkan segalanya. Waduh. Ya, yang notabene dulu cinta toet segala macam, cinta monyet dan lain sebagainya hilang. Sudah. Bahwa hari ini saya harus berkata sejujurnya dan trust, I love you kepadamu. Sudah terjadi dan perkataan dari dulu sampai muda saya tidak pernah mengatakan cinta pada seseorang dengan serius. Begitu Bapak ditempatkan di Selajambe, mendapatkan pilihan dan tempatan hati, Bapak katakan I love you so much. Berarti ceritanya akhirnya moto Bapak yang tentang pelajaran itu luluh dengan satu orang itu ya, Pak? Ya, boleh begitu. Jadi Saya akhirnya apa? Setelah maju selangkah dalam bercinta, mundur 1000 langkah dalam belajar, artinya apa? Belum tentu sukses dengan hidup. Belum tentu sukses kalau yang dikendarainya cinta untuk perempuan. Kenapa? Karena usia tersebut bukan usia untuk percintaan abadi. Bukan percintaan untuk yang jujur, bukan percintaan untuk yang trust, tapi percintaan yang tadi cinta monyet. Iya, benar banget sih. Iya, yang cinta yang sebenarnya akan keluar nanti dari dalam lubuk hati, terpancar dari jiwa, itu tetapkan pilihan, sudah merasa semuanya is okay, is welcome, akhirnya I say to I love you for you. Wah, dalam banget sih. Begitu. Ya, mungkin kalau misalkan soal asmara saya nggak mau terlalu dalam lah karena itu kan Ya, privasi banget. ya privasi banget. Yang penting I love you so much buat istri Bapak ya. Iya, semuanya. Selalu setia. Langsung saja. Saya juga penasaran pastinya semua orang tentang apa sih sebenarnya karir kepala sekolah, ya nggak sih? Iya. Oh, karir ya? Tentang karir seorang kepala sekolah gitu. Awal mulai cerita perjalanan Bapak menjadi kepala sekolah itu gimana ya? Oke, ya. Semua tidak ujuk-ujuk, Bener banget. by proses. Iya. Tadi ada SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Pilihan hidup Bapak melanjutkan ke IKIP Bandung dengan harapan is the best teacher, jadi guru yang terbaik. Dan pengakuan secara pribadi is okay, terbaik, tapi belum tentu menurut umum. Ya. Pada perjalanan kehidupan menjadi guru, Bapak dijadikan ya, atau disuruh untuk menjadi kepala sekolah. Berkat dukungan dari teman-teman, berkat dukungan dari Bapak kepala sekolah Bapak dulu, Pak Supri almarhum, menghantarkan Bapak menjadi calon kepala sekolah. Akhirnya Bapak ikut testing, seleksi dengan penyelenggaraan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bandung, LPMP, dan luluslah dengan is the best. Yang Jadi terbaik. nomor terbaik. Waduh. Nomor terbaik. Akhirnya dari situ ditempatkan di tempat nun jauh di sana, SMP Negeri 1 Cilebak. Pedalaman ya Pak? Oh, dalam di Kuningan. Iya. Paling jauh. Dari sini kira-kira ya 60-70 km. Ya, dari sini nih. Jauh itu. Ya, jadi Cilebak selama 4 bulan, 4 tahun, 4 bulan, 22 hari di Cilebak. Selanjutnya Cilebak yang kedua ditempatkan kembali di SMP Negeri 1 Selajambe. Selajambe, ya, selama 3 tahun lebih, ya, 3 tahun lebih di Selajambe. 2011 sampai dengan 2014. 2014 saya dipindahkan kembali menjadi kepala sekolah SMP Garawangi. Ya, Garawangi di Purwasari. Selama 3 tahun lebih di situ.
Dan 2017 bulan Mei saya dipindahkan kembali ke SMP 2 Kuningan yang dikenal kata milenial Spenda Kuningan. Iya sih. Sampai hari ini Bapak menikmati, enjoy, is okay, everything is okay. SMP 2 Kuningan menurut Bapak is the best. Itu dia. Tapi Pak, dari dulu berarti kan udah 4 tahun, ada yang 3 tahun ya kan? Apa sih yang bikin Bapak tuh kayaknya enak banget jadi kepala sekolah? Kan ada orang yang bilang pasti tanggung jawab seorang kepala sekolah itu berat dong, iya nggak sih Pak? Kadek. Sekali lagi. Karena banyak orang nih pasti bilang tanggung jawab seorang kepala sekolah itu pasti berat. Nah, tapi apa sih yang buat Bapak tuh kayak saya Enjoy. senang, enjoy. Dengan kepala sekolah ini saya tidak terbebani, tapi malah saya enjoy. Itu gimana tuh Pak? Prinsip hidup menjadi pemimpin, katakanlah kepala sekolah, Iya. adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, prinsip dalam kepribadian kepala sekolah mengelolanya bagian daripada seni buat Bapak. Seni. Wah, Segala sesuatu kalau sudah seni akan indah. benar banget benar. Kalau sesuatu Iya. diminit dengan seni akan indah. Maka semua Bapak Ibu guru, peserta didik, semuanya kolaboratif bersatu bekerja sama. Itulah keindahannya gaul menjadi sebuah seni buat Bapak. Bagaimana memerankan guru, bagaimana memerankan anak, bagaimana memerankan diri pribadi Bapak sebagai tadi sutradara dalam bidang seni. Akhirnya is happy and enjoying. Enjoy menjadi seorang kepala sekolah sampai sekarang ya. Happy sampai sekarang. Mengapa Bapak bisa terpikirkan untuk menjadi kepala sekolah? Nah, Terpikirkan. kalau bercita-cita jadi kepala sekolah tidak. Nggak pernah ya Pak? Tidak terpikir. Oh, enggak. Punya cita-cita jadi kepala sekolah dari dulu tidak. Gitu ya. Perjalanan waktu setelah jadi guru, panggilan situasi dan kondisi memanggil untuk Menjadi seorang ke arah ke jadi kepala sekolah. Iya. Dengan niat bismillah tawakal Allah, jadilah kepala sekolah. Jadi niatnya puncak karir tertinggi dari seorang guru ya hari ini kepala sekolah. Oh, Sampai hari ini menyenangi dan enjoy, menikmati, is happy, is very proud. berarti Bapak dari kecil itu nggak pernah terpikirkan gitu ya buat jadi kepala sekolah gitu kayak Enggak, saya pasti pengen jadi kepala sekolah gitu. enggak. Oh. Ya, itu soal karir. Ya, Karena karir sekarang ini di masa pandemi banyak karir-karir yang mungkin susah dijalani bagi Ya. semua orang. hmm. Nah, gimana tuh? Tantangan terberat bagi Bapak selama COVID ini apa sih Pak? Tantangan yang terberat Sebagai seorang kepala sekolah tentunya. Ya, menjadikan pembelajaran tatap muka Oh iya. kembali Iya, seperti kehidupan sedia Iya. kala seperti biasa. Itu yang sulit. Ya. Sulitnya kenapa? Karena tadi situasinya COVID ini semakin katakanlah ganas dan meningkat. Khususnya di Kabupaten Kuningan. Benar. Ya. Sulitnya. Yang kedua, di tantangan termasuk sulit juga memanfaatkan teknologi bagi para bapak ibu guru Iya. dan para peserta didik. Iya. Ya, di peserta didik is oke, mungkin bapak ibu guru ya setengah oke. Iya. Benar. Di bapak ibu guru oke, di peserta didik juga is not oke. Artinya apa? Ini belum belen. Kenapa? Karena sarana prasarananya masih belum tercukupi dengan maksimal. Tapi untuk di SMP 2 Kuningan, ya, pembelajaran di era COVID dengan kurikulum khusus, era COVID ini
Menurut penilaian dan pengamatan monitoring Bapak sebagai pimpinan kepala sekolah SMP 2 Iya. Kuning, berjalan dengan baik laporan dari Bapak Ibu guru. Artinya laporan berjalan dengan baik itu gimana? Yang daring berjalan sesuai dengan fasilitas yang ada. Iya. Bagi anak-anak yang tidak memiliki fasilitas Android, Bapak fasilitasi, silakan datang untuk ke sekolah, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Iya. Maka dipersiapkan lab komputer Iya. dengan pendukungnya. Pendukungnya apa? Internet dan lain sebagainya. Kebetulan pada saat ini kalau masalah internet bukan masalah yang sulit hari ini karena pemerintah sudah menyediakan. Iya. Iya. Benar. Dan kalau memang kekurangan, SMP 2 siap mensupport. Waduh, SMP 2 siap mensupport Dan ya, Pak, ya? sudah dibuktikan. Dulu dikasih beberapa Difasilitasi lah. fasilitasi Iya, dengan difasilitasi. kartu perdananya dan kasih kuotanya untuk belajar. Saya kira 1 bulan tidak akan habis dulu. Nah, kebetulan itu berjalan, datanglah program pemerintah Kemendiknas bahwa kuota disubsidi oleh pemerintah. Ya tambah happy lagi anak-anak. Cuman kembali lagi kepada pihak orang tua yang punya Android dan yang tidak punya Android. Akhirnya kami pihak sekolah tidak terlalu memaksakan bagi orang yang katakanlah kurang mampu, tapi kami sekolah memfasilitasi untuk anak tersebut supaya bisa belajar tetap berjalan daring. Dengan apa? Memberikan fasilitas laptop dan komputer yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan. Gitu. Oh, tapi saya juga mau nanya, dengan fasilitas itu pastinya ada dong keluhannya nggak sih Pak? Keluhan-keluhan dari siswa maupun guru tentang pembelajaran online. Bapak gimana tuh cara nanggungin semua itu Pak? Ada, keluhannya banyak. Pasti. Yang dari siswa, Bapak Ibu guru tidak menjelaskan dengan Detail. clear materi, akhirnya tidak dipahami oleh siswa. Benar, iya. Akhirnya siswa mungkin cari ke sana kemari, ke ibunya, ke bapaknya, ke kakaknya atau ke tetangganya untuk mencari jawaban tugasnya. Itu karena tadi tidak bisa dijelaskan secara rinci, detail. secara rinci. Padahal Bapak sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, buatkan video call untuk materi-materi yang dianggap sulit, jelaskan oleh Bapak Ibu guru di Google Form dengan video call dengan para siswa. Kirimkan ke WA, durasi kira-kira 5 menit atau 10 menit, anak buka untuk bergrup. Itu kalau sisi materi. Kalaupun masih dianggap sulit materi itu, silahkan ada guru kunjung. Oh iya, guru kunjungnya. Guru kunjung. Guru kunjung. Tapi tetap harus izin dengan gugus COVID kelurahan atau desa setempat. Tetap. Ya, kalau diizinkan oleh kelurahannya atau kepala desanya baru guru kunjung dilaksanakan. Itu untuk menyerap aspirasi dari peserta didik yang kesulitan memecahkan tugas, masalah atau pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit. Di tataran kesukaran buat Bapak Ibu guru merencanakan dan membuat video pembelajaran yang kira-kira mampu menyenangkan peserta didik. Ini jangan sampai hari ini Bapak Ibu guru masih beberapa orang yang sudah membuat, tapi kebanyakan masih tetap text point, textbook dengan buku paket. Benar sih. Itu. Apa kegiatan Bapak selama pandemi COVID-19 ini? Selama kegiatan COVID, Bapak tetap memantau monitoring pembelajaran PDR, belajar dari rumah atau work from home. Ya, belajar dari rumah. Tetapi Bapak menyempatkan diri untuk selalu datang ke SMP 2 Kuningan dengan harapan memantau untuk kegiatan peserta didik tadi atau Bapak Ibu guru yang melaksanakan daring fasilitas dari sekolah.
Kenapa? Karena takut nanti protokol kesehatannya Kurang. di sekolah ini kurang ditaati. Akhirnya nanti sekolah kita SMP 2 Kuningan menjadi klaster baru tentang COVID Wah, ini. baik. Jadi bahayanya seperti itu. Iya. Maka Bapak sebagai pimpinan ya tetap memantau, melihat dan terjun langsung, ya hadir tiap hari ke sekolah SMP 2 Kuningan. Mungkin ngobrol tentang COVID. Sebenarnya kan kalau ngontrol gitu Bapak ke sekolah, apakah tidak terganggu urusan pribadi gitu Pak? Atau urusan pribadi di rumah gitu yang Bapak lakukan saat pandemi ini? Oh, Kayak seperti kan Bapak mungkin ada orang yang olahraga, ya nggak sih? Ya. Ngabisin waktunya olahraga, Ya. atau ada yang ngabisin waktunya mancing. ya. Saya penasaran tuh Ya, Bapak ngapain di rumah ya? dengan instruksi surat edaran dari Bupati Iya. bahwa WPH work from home, ya, kita taati aturan itu, semua taati. Oh, tetap. Saya pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 itu olahraga, Pasti. ya, sepeda atau jalan kaki, lari kecil, yang penting bugar badan hangat, suhu tubuh kira-kira ya mendekati 36 supaya bugar. Setelah itu saya berangkat ke sekolah karena sekolah ini perlu difasilitasi, Iya. ya, ada yang keluarganya, ada yang guru, ada yang anaknya. Maka Bapak tidak merasa terganggu walaupun WPH. Keluarga Bapak sudah menginfakkan diri Bapak untuk kegiatan demi umat peserta didik SMP Negeri 2 Kuningan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keluhan-keluhan dari siswa dan guru-guru? Pendapat Bapak. Pendapat Bapak. Keluhan, Iya. ya, keluhan-keluhan dari Bapak peserta didik, ya, dari peserta didik banyak mengenai pembelajaran. Ada yang by person, by guru, ya, by person, personal maksud Bapak, by name, bahwa Bapak guru ini selalu tugas saja, bahwa Bapak guru ini tugasnya terlalu banyak, kan gitu ya. Iya, pendapat Ya, Bapak gimana? terus ada lagi Pak tuh ngerti, nggak jelas dan lain sebagainya. Susah. Ya susah dan lain sebagainya. Belum lagi dari guru Iya. bahwa anak suruh absen saja tidak, Bisa belajar. ya tidak bisa, Oh. tidak masuk. Materi. Alasannya lemot, alasannya dan lain sebagainya. Iya. Ya, jadi dari dua sisi, baik peserta didik maupun Bapak Ibu guru, kedua-duanya banyak keluhan yang nyampe ke Bapak. Dan keluhan itu Bapak jawab sebagai tantangan untuk perbaikan. Dan untuk seperti materi yang tadi terlalu banyak tugas, jelaskan oleh Bapak ke Bapak Ibu guru melalui rapat, ya, melalui rapat atau di WA. Tolong kasih tugas anak maksimal hanya 3 sekarang tugasnya. supaya tidak Jangan memberatkan, terlalu memberatkan. Oh, iya. Gitu. Dan Bapak Ibu guru mengerti, ya, mengerti dan memberikan seperti itu. Buat Bapak, moto untuk belajar di era COVID ini, ke Bapak Ibu guru ini disampaikan, anak sehat, anak hidup, Bapak bangga. Yang penting sehat ya Pak. Yang penting anak sehat, Iya. anak Bapak hidup, Bapak sudah bangga. Wah, itu dia. Artinya apa? Kalau dia terpapar, mau belajar apa? Apa yang dibanggakan? Nah, makanya punya moto nih, untuk Bapak Ibu guru dan untuk peserta didik, Bapak sampaikan, Bapak sudah bangga melihat murid Bapak sehat dan hidup di era COVID ini. Luar biasa. Berarti nggak membebani gitu ya Pak ya ke siswa itu. Oh, tidak. Dan disesuaikan dengan kemampuan. Disesuaikan kemampuan. Malah Bapak Ibu guru, tolong kalau memberikan materinya, materi esensial. Contoh kata begini. Sekarang kan BDR atau belajar dari rumah, ya. Nanti kemungkinan ke depan ada tatap muka. Iya. Ya, Bapak sudah sampaikan tuh ke Bapak Ibu guru, tolong
dianalisis ya kompetensi inti dan kompetisi dasar. Mana tingkat kesukaran berapa persen, mana tingkat yang mudah berapa persen, dan mana tingkat yang sedang berapa persen. Yang nanti kalau kita tetap muka, yang sukarnya aja. Ya, oh. Ya, yang sukarnya aja. Biar Bapak Ibu guru full menjelaskan di materi itu yang Iya. sukar. Untuk yang sedang dan mudah, kalau yang mudah itu full untuk daring. Tetapi kalau yang sedang mungkin kombinasi kalau masih setia waktu antara tatap muka Dan dengan Daring. daring. ya, ngobrolnya asik banget sih Pak, seru banget sih. Saya jadi nggak penasaran lagi. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, Ya, saya pengen nanyain pesan Bapak buat pelajar di Indonesia atau mungkin khususnya siswa SMP Negeri 2 Kuningan Pak. Ada pesan apa gitu mau disampaikan? belajar jangan sampai terhenti dan puas hari ini. Belajar. Jangan berhenti dan puas hanya dengan hari ini. Iya, itu dia. Jadi belajarnya jangan hanya puas hari ini dan jangan berhenti ya Pak. Di hari ini. Nah, itu dia Pak. Walaupun situasinya COVID, ya, Iya, situasi sebenarnya mencekam, benar tetap banget. kita harus eksis dan harus ada. Artinya belajar tidak boleh berhenti. Dibuktikan kan oleh SMP 2. Walaupun situasi COVID begini, tetap masih ada anak yang berprestasi di tingkat internasional dari karate kata. Iya, karate. Zulfikar. Ya. Ada anak yang prestasi silat juga dari provinsi. Dan barusan kemarin Zulfikar juara tingkat nasional dari Jawa Timur. Ya. Artinya apa? Belajar jangan berhenti dan jangan merasa puas sampai di sini. Teruskan. Bila punya potensi dan kesempatan untuk maju, lewati semuanya. Jangan sampai terganggu dengan COVID ini. COVID harus dilawan dengan semangat optimisme dalam kehidupan. Wah, itu dia sih pesan dari Bapak Sade Tahya Hadik MPD untuk siswa SMP Negeri 2 Kuningan khususnya ya. Ya. Mungkin segitu aja Pak ngobrolnya karena asik banget sih. Saya jadi nggak penasaran lagi ya nggak sih? Iya. Nggak penasaran kehidupan seorang kepala sekolah. Mungkin kita tutup aja langsung Pak. Terima kasih buat waktunya Ya. dan mungkin kita bisa bertemu lagi di lain hari ya Pak. Semoga. Terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi ladang ibadah dan ada manfaat Amin. buat kita semua. Salam terakhir buat peserta didik khusus SMP 2 Kuningan. Tetap pakai masker, Menjaga selalu jaga jarak dan cuci tangan pakai air sabun yang Bersih. mengalir. Iya, Terima kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal buat para penonton dan jangan bosan-bosan ya, nggak sih? Jangan bosan-bosan Iya, nonton iya. kita. Salam sepeda bercerita.